adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat ya dan semangat terus. Kak Brigit dan kakak-kakak Pelkat PA Shalom lainnya juga selalu mendoakan adik-adik dan keluarga di rumah semoga sehat selalu ya. Nah, bersyukur sekali adik-adik pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah Pelkat PA Shalom Depok. Walaupun masih melalui YouTube channel GPIB Shalom Depok bersama Kak Brigit sebagai liturgos, pemandu lagu kita ada Kak Rachel, pemusik kita ada Kak Bagas, dan di TK kita akan bertemu dengan Kak Tasya dan Kak Audrey. Di AK kita akan bertemu dengan Kak Ilona dan Kak Dina. Sedangkan di AT kita akan bertemu dengan Kak Nadia dan juga Kak Yohan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau pemanasan dulu nih, biar badan kita bergerak, biar sehat. Mari kita bernyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Musik. Gimana adik-adik, udah pada semangat belum nih? Coba Kak Brigit lihat, masih ada yang ngantuk nggak ya? Atau masih ada yang lemes-lemes? Gimana kalau kita nyanyi lagu lagi supaya makin semangat nih? Yuk kita bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian yang dimedley dengan lagu Aku Anak Raja. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk kita bersatu teduh, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi lagu lagi dari Kidung Ceria 6, baitnya yang pertama, Bunga-bunga yang di Padang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan, atas kesehatan, atas nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Tiga, happy. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi tenang, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 yang akan dibacakan oleh Kak Dayu. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang diberi judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk merespon Mazmur yang sudah kita baca tadi, yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Nikmat
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Karena dia harap yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Tetap senyum, tetap gembira, tetap sukacita. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan sama adik-adik kelas tanggung ya, kelas 4, 5, dan kelas 6. Kita absen dulu ya. Di situ karena dia lihat ada DJ. Halo DJ, apa kabarnya nih? Ada juga ada Vito, ada Melvin juga. Yang cewek-cewek ada siapa itu ya? Ada Renaya, ada siapa lagi? Ada Anya, ada Mia. Wah, udah pada duduk rapi, pinter. Ada Anabel, ada siapa lagi? Yang duduk tuh, yang manis siapa ya? Yang duduknya manis? Ada Melvin, ada juga Given, ada Thea. Wah, seneng banget karena dia anak-anak kelas tanggung, adik-adik kelas tanggung udah duduk yang rapi, mau mendengarkan firman Tuhan. Ada juga Benny, ada Arvit. Wah, keren, udah pada duduk yang rapi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ambil dulu ayo Alkitabnya, kita mau siapin bahan bacaan Alkitab kita dulu ya. Yuk, sama-sama kita buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, kalau Alkitabnya sudah kebuka, kita mau berdoa dulu ya. Biarkan Alkitabnya terbuka. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, bisa duduk dengan diam ya Bapa, dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diambil lagi adik-adik Alkitabnya. Kita mau baca ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Yang begini bunyinya. Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dalam perikop keributan di Tesalonika, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberikan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka
mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Nadia cerita, ada yang tahu nggak siapa penulis kitab Kisah Para Rasul? Ada yang tahu? Coba Arvid atau Anya, tahu nggak siapa penulis kitab Kisah Para Rasul? Depannya L, belakangnya S. Ada yang tahu? Laki-laki. Namanya siapa, Arvid? Benar, namanya Bapak Lukas. Nah, adik-adik, siapa ya di sini yang sudah pernah dengar cerita tentang siapa tadi yang kita baca? Bapak Paulus dan Silas. Coba Benny, tahu nggak cerita tentang Bapak Paulus sama Bapak Silas? Vito, pernah dengar? Nah, adik-adik, sekarang Kak Nadia kasih pertanyaan yang lebih gampang deh buat adik-adik kelas tanggung. Pasti semuanya pada tahu. Dulu Rasul Paulus namanya siapa? Ada yang tahu? Coba Vito tahu? Atau Noel? Siapa dulu nama Rasul Paulus? Depannya S. Benar. Dulu namanya adalah Bapak Saulus, adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Saulus ini terkenal sangat kejam, sangat tidak peduli sama orang-orang Kristen. Bahkan Bapak Saulus ini suka menganiaya orang Kristen, suka membunuh orang-orang Kristen, adik-adik. Bapak Saulus ini dulu gak percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Sampai suatu ketika ada peristiwa Tuhan Yesus menegur Saulus dengan cara dia gak bisa ngelihat, adik-adik. Dia buta. Sampai dia akhirnya pulang ke rumahnya. Gak lama nih adik-adik, ada murid Tuhan Yesus namanya Ananias datang ke rumah Bapak Saulus tadi dan melakukan mujizat, adik-adik. Matanya Bapak Saulus disembuhkan karena Ananias waktu itu percaya sama Tuhan Yesus. Dan dari situ, setelah matanya Bapak Saulus ini sembuh, bisa ngelihat lagi, Bapak Saulus ini langsung bertobat, adik-adik. Langsung menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam ceritanya ya sekarang. Nah, adik-adik, Bapak Paulus semenjak dia bertobat, maka Bapak Paulus ini jadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, adik-adik. Bapak Paulus pergi ke kota-kota, pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, tadi ya kalau yang kita baca, Bapak Paulus bersama temannya siapa tadi? Bapak Silas pergi ke kota Tesalonika, adik-adik. Nah, adik-adik, kota Tesalonika itu dulu sangatlah ramai, adik-adik. Banyak penduduk nih, karena dia ada gambarnya. Saking ramainya di situ, kota Tesalonika itu jadi tempat pusat perdagangan, adik-adik. Karena tempat yang strategis,
Jadi ada pasar di situ nih, karena dia nih lihat gambarnya. Jadi banyak pedagang, banyak pembeli. Kalau di pasar ada yang jual apa aja sih? Ada yang jual daging ayam, ada yang jual sayur, ada yang jual buah, ada yang jual gandum. Wah, banyak banget deh. Nah, saking ramainya adik-adik, di situ Bapak Paulus dan Bapak Silas ngeliat nih, ada rumah ibadah orang Yahudi. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerita mengenai Tuhan Yesus di sana, di rumah ibadah itu adik-adik. Selama 3 hari berturut-turut, Bapak Paulus dan Bapak Silas ini bercerita tentang mujizat-mujizat Allah, mujizat-mujizat yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan Tuhan Allah, sehingga di sana banyak orang Yahudi yang menjadi percaya adik-adik. Yang tadinya bandel jadi bertobat adik-adik karena mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Paulus sama Bapak Silas itu. Tapi adik-adik, dari banyaknya orang Yahudi, ada beberapa orang yang gak suka adik-adik, yang iri hati karena banyak orang yang akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Paulus sama Bapak Silas tadi. Bahkan mereka ngerasa, Bapak Paulus sama Bapak Silas siapa sih? Kok cerita-cerita tentang siapa tuh Mesias yang menyembuhkan segala macam, melakukan mujizat. Nah, orang-orang Yahudi itu gak suka adik-adik, iri hati. Karena iri hatinya itu, orang-orang Yahudi yang gak suka nih sama Bapak Paulus sama Bapak Silas ini, bahkan mengajak orang-orang atau preman-preman yang ada di pasar situ adik-adik, jadi kayak yang orang-orang yang kasar untuk mencari dan menangkap Bapak Paulus sama Bapak Silas ini. Nah adik-adik, tapi apa yang terjadi? Bapak Paulus sama Bapak Silas ini, puji Tuhan, nggak ketangkep adik-adik sama mereka. Tapi kalau tadi yang kita baca ya adik-adik, di ayat yang ke-5 sama ke-6, ada satu orang yang dituduh nih adik-adik, dicari-cari juga. Soalnya orang ini menyediakan tempat buat Bapak Paulus sama Bapak Silas untuk beristirahat. Siapa di ayat 5-6? Namanya Yason. Nah, si Yason ini nih diseret sama orang Yahudi di tengah-tengah masyarakat, ditanyain tuh, di mana Bapak Paulus, di mana Bapak Silas, gitu adik-adik. Karena Roh Kudus bekerja kepada si Yason ini, jadi tadi kalau di ayat yang ke-9, Yason sama teman-temannya akhirnya memberikan jaminan adik-adik. Ini karena dia ada gambarnya, jadi si Yason ini akhirnya menyerahkan jaminan itu, tapi nggak bilang Bapak Paulus sama Bapak Silas pergi kemana tuh, dia nggak bilang. Dan bahkan membela Bapak Paulus sama Bapak Silas ini kalau mereka itu nggak bersalah. Akhirnya setelah nggak dapat jaminan, akhirnya si Yason ini dibebaskan adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih Kak hari ini? Sekarang di sini karena dia tanya, siapa di sini yang berani bercerita tentang Tuhan Yesus? Anya berani nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Quincy? Wah, harus berani ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mungkin sering diejek atau dijauhin sama teman, atau suka dijailin, suka dijahatin, adik-adik gimana sikapnya? Diem aja, atau ngebales, atau bales cubit, atau bales ngatain? Ayo, adik-adik gimana? Wah, pinter nih. Nah, adik-adik jangan membalas ya. Terus karena dia tanya lagi, kalau misalkan nih DJ
atau Benny ngeliat temennya menyontek saat ulangan. Nah, kalau dulu-dulu nih, gimana? DJ atau Benny? Ngeliatin aja, atau ikutan nyontek, atau ngasih jawaban? Nah, nggak boleh ya. Pinter, bagus. DJ sama Benny nggak nyontek ya, nggak ikutan nyontek. Bahkan harus, temannya yang nyontek ini harus ditegur ya adik-adik, karena dia sudah tidak berbuat, dia berbuat yang tidak baik adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, tadi kalau karena dia tanya, kalau misalnya dicubit dibales atau enggak? Enggak dibales. Sekarang karena dia tanya, kalau misalkan sama adik atau sama kakaknya deh, mainan, ada mainan nih, kakaknya, adiknya mau pinjem mainan, atau kakaknya deh pinjem mainan, boleh nggak? Dikasih nggak? Renaya kasih nggak? Atau Mia, misal kakak Lingkan pinjem, Mia kasih nggak? Nah, harus saling berbagi adik-adik, karena melalui sikap kita, melalui ucapan kita, melalui tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, di sekolah, di keluarga, di gereja, dimanapun adik-adik berada, harus menunjukkan sikap yang baik, karena kita anak-anak Tuhan. Karena itu, karena kita melakukan kebaikan sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah bercerita adik-adik tentang Tuhan Yesus melalui diri kita, tadi melalui hal-hal yang tadi karena dia sebutin. Nah, adik-adik sama tadi seperti Bapak Paulus sama Bapak Silas tadi, walaupun dalam bercerita tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil, pasti banyak tantangannya adik-adik, banyak nggak disukain, banyak diejek, nggak dihargain, tapi mereka berhenti nggak? Mereka nyerah nggak? Enggak, mereka tetap setia, mereka tetap sukacita bercerita tentang Tuhan Yesus, tetap berani adik-adik. Selain itu apalagi adik-adik? Kita juga harus berdoa, kita rajin berdoa, kita rajin dengerin firman Tuhan, rajin IHMPA, kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus percaya deh, adik-adik ketika nggak berani atau ngerasa minder atau ngerasa takut, percaya kalau ada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus menolong, karena ada Roh Kudus yang bekerja adik-adik melalui setiap kita dengerin firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, di situ Tuhan Yesus kasih kekuatan adik-adik untuk kita. Jadi kita bisa lebih berani lagi, kita berani, tapi beraninya ngelakuin hal yang benar ya. Bukan misalnya berani nonjok, bukan itu. Jadi berani untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, berani untuk bercerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena itu, karena dia harap kita semua bisa seperti Bapak Paulus sama Bapak Silas nih. Kita sama-sama tetap setia untuk melakukan kebaikan, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya adik-adik, karena dia habis ini ada aktivitas sama Kak Yowan. Nah, adik-adik, nanti setelah mengerjakan aktivitas, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp Lekat PA ya, nanti karena dia sama Kak Yowan tunggu. Ya, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Shalom adik-adik, halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, senang banget nih Kak Yowan bisa ketemu lagi sama adik-adik kelas tanggung. Karena biasanya kalau buat aktivitas, Kak Yowan ketemunya selalu sama adik-adik kecil atau adik-adik kelas TK. Sekarang Kak Yowan bisa ketemu sama adik-adik kelas tanggung, Kak Yowan sangat senang. Gimana adik-adik tadi firman yang sudah dibawakan oleh Kak Nadia? Seru banget ya adik-adik. Dan kita juga diajarkan untuk selalu menjadi saksi Kristus
dimanapun kita berada. Kalau gitu tanpa berlama-lama, karena kita sudah ada di sesi aktivitas, Kak Yohan mau tunjukkan nih, aktivitas apa yang akan kita buat pada hari ini. Kita akan membuat, mini notepad. Nah, untuk alat dan bahan yang kita perlukan itu cuma 4 adik-adik. Dikit banget ya, simple. Yang pertama adalah kita butuh kertas HVS. Kalau adik-adik nggak ada kertas HVS, boleh pakai kertas apapun yang ada di rumah. Oke? Apapun, mau kertas origami, kalau yang punya origami, atau kertas buku juga boleh dipakai adik-adik. Bisa banget pakai apapun yang ada di rumah. Oke, lalu yang kedua kita akan menggunakan gunting. Karena nanti dari kertas HVS yang sebesar ini kita akan gunting-gunting-gunting supaya jadi kecil seperti mini notepad yang tadi Kak Yohan tunjukkan. Lalu yang ketiga, kita akan memerlukan lem atau double tape. Yang keempat alias yang terakhir, kita butuh pensil atau pulpen, pokoknya alat tulis apapun itu, dan alat mewarnai. Kita pakai pulpen atau pensil ya adik-adik, supaya tidak tembus pandang di halaman sebaliknya ketika kita sedang menulis, oke? Jangan lupa disiapkan dulu nih adik-adik alat dan bahannya. Nah, sekarang Kak Yohan akan kasih tahu sama adik-adik gimana sih caranya untuk kita membuat notepad tersebut dari alat dan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Pertama, kita mau ambil HVS kita. Nih, Kak Yohan ambil HVS Kak Yohan, kertas Kak Yohan, lalu Kak Yohan lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2, lipatnya yang rapih dan rata ya adik-adik. Oke, adik-adik kan sudah kelas tangguh, sudah bisa melipat rapi, lebih rapi dari adik-adik kelas kecil. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, kita buka adik-adik. Kita buka, kita lihat di sini ada bekas lipatan. Bekas lipatan itu nanti akan kita gunakan untuk menarik sisi sebelah kanan kertas, ditarik ke tengah, lalu kita lipat. Tarik ke tengah ke arah lipatan tadi, bekas lipatan, lalu kita lipat. Oke. Lalu yang sebelah kiri, tadi kan sebelah kanan sudah kita lipat, sekarang yang sebelah kiri kita lipat lagi ke dalam tengah. Nah, yang rapih ya adik-adik. Oke. Seperti ini, kita buka. Kalau adik-adik lihat, di sini ada 3 ya adik-adik, ada 3 bekas lipatan. Disitulah kita mau ambil gunting kita untuk kita gunting di bekas lipatannya. Kita gunting. Kita gunting. Nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Nah, ada 4 buah kertas yang panjang-panjang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menempel-nempel, lalu kita mau gunting-gunting, dan kita mau lipat-lipat supaya jadi mini notepad. Nah, Kak Yohan akan tunjukkan caranya ya adik-adik. Disimak videonya baik-baik adik-adik. Nah, ini dia adik-adik kertas yang tadi sudah kita potong-potong. Kita akan tempel ya adik-adik sekarang. Caranya kita mau singkirkan dulu 2 kertas dan kita akan tempel dulu 2 kertas lainnya. Nah, kita ambil, lalu kita pertemukan ujung-ujungnya adik-adik. Nah, seperti itu ya, tuh. Kalau sudah rata, nanti kita lem adik-adik di situ. Nah, ini Kak Yohan langsung tempel aja ya, pakai double tip, karena Kak Yohan punyanya double tip. Nanti adik-adik bisa pakai lem ya untuk mempermudah, atau kalau adik-adik punyanya double tip juga boleh kok, sama kayak Kak Yohan pakai double tip.
Adik-adik lakukan hal yang sama ya sama kertas yang sisanya. Seperti tadi, ujung ketemu dengan ujungnya. Oke, lalu ditempelkan. Nah, adik-adik, Kayon akan tunjukkan cara lipatnya. Pertama, kita lipat yang bagian bawah dulu. Nah, kita lipat sampai paling ujung seperti itu. Oke, lipat yang rapih ya adik-adik. Nah, kalau sudah seperti itu, adik-adik lihat nih. Kan ada sisa kertas tuh ya. Nah, sisa kertas itu nanti kita lipat ke arah luar seperti ini. Nah, kita lipat juga harus rapi. Karena nanti akan kita gunting adik-adik. Kita lipat. Nah, kalau sudah kita buka, adik-adik lihat kan itu ada bekas lipatan. Nah, bekas lipatannya itulah nanti kita gunting. Supaya kertasnya jadi sama, bentuknya persegi. Seperti itu adik-adik. Lakukan hal yang sama ya dengan ketiga sisi lainnya. Nah, adik-adik, nanti cover depannya adik-adik akan tuliskan kesaksian nama adik-adik tentang Yesus Kristus. Jangan lupa ditulis ya adik-adik, seperti Kayowan. Kalau sudah, setiap bagian dikasih nomor ya adik-adik, seperti ini. Lalu di bagian tengah kita akan tulis, aku adalah anak Yesus Kristus. Dan di video tadi juga Kayowan sudah tunjukkan ya hasil akhirnya nih, seperti ini. Nah, ketika dibuka, ada tulisannya nih. Kayowan belum jelasin kan, kira-kira tulisannya tuh apa sih? Dan ada 4 bagian yang harus adik-adik isi. Nah, tulisannya itu adalah mengenai hal-hal apa saja yang sudah adik-adik pernah lakukan dalam menjadi saksi Kristus, saksi Yesus Kristus. Nah, contohnya nih yang pernah terjadi sama Kayowan. Di nomor 1, di halaman 1, Kayowan tulis cerita ketika teman Kayowan nyolek-nyolek Kayowan pas lagi ujian, minta jawaban. Tapi Kayowan gak mau kasih, karena apa? Karena Tuhan Yesus ajarkan untuk jujur dalam melakukan segala sesuatu. Makanya ketika ujian pun Kayowan mau untuk mengerjakannya dengan jujur, termasuk gak mau ngasih jawaban ke teman Kayowan. Nanti adik-adik isi sendiri ya apa saja perbuatan yang sudah adik-adik lakukan untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kalau begitu nanti Kayowan dan Kanadia akan tunggu adik-adik foto bersama dengan aktivitas adik-adik ya, dan kirimkan ke WhatsApp PLKPA Shalom Depok. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik gimana tadi firmannya? Semoga melalui firman Tuhan yang sudah tadi kita sama-sama dengar, adik-adik semakin lagi menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu diberkati Tuhan. Nah, tidak lupa juga Kak Brigit mau mengingatkan nih adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya ya, dan dikirim ke WhatsApp PLKPA Shalom Depok. Kalau ada mama papa adik-adik yang belum join, ada loh linknya di description box.
Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan keluarga di rumah. Dapat dikirim ke gereja pada hari Rabu atau Sabtu pukul 10 pagi hingga 3 sore. Dapat pula melalui barcode yang ada di samping ini. Warta Pelkat PA pada hari ini, kakak-kakak Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kak Brigit juga mau mengingatkan nih untuk adik-adik, jangan lupa ya absen di kolom komentar dengan format nama underscore kelas sudah beribadah. Contohnya, Brigita underscore kelas 4 sudah beribadah. Untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok, bisa join melalui link yang ada di bawah di description box. Dapat pula melalui Instagram @PA Shalom Depok. Nah, adik-adik ingat nggak? Minggu lalu kita sudah bermain game bersama dalam rangka HUT Pelkat PA yang ke-62. Nah, sekarang Kak Brigit mau mengumumkan nih siapa-siapa aja ya yang menjadi pemenangnya. Kira-kira siapa nih? Berikut pemenang games dan best superhero kostum dari kelas TK, AK, dan AT. Wih, selamat untuk para pemenang. Keren-keren banget nih. Selamat ya. Nah, untuk adik-adik yang memiliki kerinduan untuk mengisi pujian, sekarang bisa mengirim video bernyanyi ke email Pelkat PA, yaitu pelkatpa@shalomdepok@gmail.com. Nantinya akan ditayangkan di IHAB MPA online via YouTube. Mau mengingatkan juga nih untuk adik-adik, tanggal 26 September 2021 kita akan kembali beribadah lagi melalui Zoom jam 7.30. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Link Zoom-nya nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok ya. Ditunggu adik-adik. Teruntuk mama dan papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita dengan sangat-sangat terbuka, dapat disampaikan ke pengurus atau kakak layan lainnya. Wah, nggak kerasa ya sudah mau selesai ibadah kita.
Kiranya firman Tuhan tadi membuat kita berani untuk terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 129, baitnya yang pertama, Puji Yesus. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah, adik-adik, tadi pesan Kana di hari ini, kita harus berani untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus ya, lewat tingkah laku kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh belajar mengenai Bapak Paulus dan juga Bapak Silas yang tetap setia mau bercerita mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami walaupun kami masih kecil, kami ingin berani Tuhan untuk bercerita mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan, Tuhan yang mampukan kami, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya Kamu berkati kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, biarkanlah berkat yang berasal daripada Tuhan, boleh ada pada kami Tuhan, Tuhan boleh menyertai kami dalam kehidupan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tiada berkesudahan, kasih setia